kuasamu tanpa batas, kebesaranmu tanpa batas, kasihmu tanpa batas, mujizatmu tanpa batas. Bagimu tidak ada yang mustahil. Malam ini Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah. Pakai lidah bibir hamba. Sebelumnya Engkau mengurapi hamba, memagari hamba, memagari kami yang di sini, semua keluarga kami di mana saja. Engkau yang memagari. Ya Roh Kudus yang bekerja malam ini. Kalau Roh Kudus yang bekerja, mereka pulang dengan kemenangan. Ada sorak-sorai, ada sukacita, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Soteria. Soteria. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Amin. Dia tepat dan titis, saudara-saudara. Luar biasa. Sebentar ada pengurapan. Baru 2 hari yang lalu, saudara-saudara, saya ada seorang yang memohon doa kepada saya. Dia ada di luar kota, jauh dari Semarang. Dia mau ujian untuk S2, ya, penentuan untuk dapat predikat S2. Dia ketakutan, saudara-saudara, ya, karena dia mengatakan belum ada persiapan dan dia kerja, dia bekerja. Kurang 1 hari katanya belum ada persiapan, minta tolong, ya, dia WA saya dengan kata-kata takut yang tanda tanyanya banyak, takut sekali begitu ya. Iya, saya berdiam sejenak lalu saya jawab, Tuhan berpesan begini, saya bilang begini saudara, saya bilang begini sama dia. Tuhan pesannya jangan takut, cuma itu aja. Selesai. Terus saya ngomong begini untuk saya sendiri, ini Tuhan, tapi saya ini. Dalam waktu sehari ini kamu belajar sungguh-sungguh, ya, apa dia boleh diizinkan dengan bosnya untuk libur sehari. Ya kalau Tuhan berkehendak ya bisa, ternyata boleh. Ya, lalu kamu mengurapi dirimu, urapi dengan minyak yang sudah saya doakan itu, urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Udah kan begitu aja. Besoknya dia akan diuji, ya. Dan tadi pagi gambarnya orang nangis, saudara. Gambarnya orang nangis-nangis. Dia ngomong, inilah ketakutan saya, Pak. Seperti ini. Sepertinya akan gagal itu ya. Saya jawab gini. Kehendak Tuhan yang baik yang kamu alami. Saya sambung, apa kamu mau menguji aku? Luar biasa, saudara. Tadi jangan, Pak, saya lulus. Haleluya. Ini saudara, saya beritahu. Apa yang Tuhan sampaikan tidak pernah gagal. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya. Ingat baik-baik. Pertengahan Desember tahun 2018, Roh Kudus sudah mengingatkan, jangan sampai tenggelam. Ya, jangan sampai tenggelam ke depan ini, tahun 2019.
Banyak sekali saudara saya melayani baik yang di sini maupun lewat telepon. Ya, lewat konseling. Puji Tuhan saudara-saudara, tengah-tengah ini kan ada yang dari luar kota, tadi dari Blora, ya, satu keluarga, nggak tahu ada lagi enggak, saya enggak mengerti. Apa ada yang dari Bandung, atau dari Pati, atau dari mana saya tidak tahu, ya saya sampaikan selamat datang. Ya, beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, rumah doa segala bangsa, Healing and Deliverance Ministry. Rumahnya Tuhan, Tuhan sudah tentukan saudara-saudara, Tuhan sudah tentukan tempat HDM, di mana banyak orang yang mengalami pergumulan hidup, macam-macam, berdoa, memohon pertolongannya Tuhan. Luar biasa, Tuhan banyak sekali menjawab, dan tentunya ada yang masih dalam proses. Mari saudara-saudara, saya akan menyampaikan yang sudah saya sampaikan dari Rabu yang lalu, yang saya ambil, ya. Hari Minggu ini juga disampaikan tapi berbeda. Penyampaiannya sudah hari Minggu dalam ibadah 4, ya. Sama dengan HDM ini jam 7 malam di sini. Ini juga ayatnya juga seperti ini. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 10, saudara. Injil Matius pasal 10 ayat 7 dan 8a saja saya. Ya, yang pertama, bait pertama. Injil Matius pasal 10 ayat 7 mengatakan begini, lalu ayat 8a, ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Terus yang 8a ini, sembuhkanlah orang sakit. Saya mau beri tema, saudara. Ya, tema di dalam brosur itu sembuhkanlah yang sakit. Tetapi saya mau rubah, karena ayatnya mengatakan orang. Sembuhkanlah orang sakit. Tidak dipleset-plesetkanlah, saudara ini ya. Kalau saudara melihat ayat-ayat yang lainnya tuh bisa diplesetkan, tapi saya ingin pakai ini letterlek saja. Ya, ada kata-kata. Nanti saya akan juga sambung. Bangkitkanlah orang mati. Tapi bukan hari ini ya. Terus di sana tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Ya toh. Terus disambung, bahwa ini dibaca, dijelaskan. Ya, yang terakhir kok jarang dibaca. Ayat ronde. Ayat selanjutnya, ya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tidak seperti dokter, saudara-saudara. Kalau saudara ke dokter ya ditodong. Ya tak? Semakin sakitmu berat, semakin todongannya semakin besar. Di sini enggak seperti itu, enggak boleh. Ya. Meminta bayaran. Mbok ini di bawah gitu loh, kalau membaca ayat ini mbok ini dijelaskan gitu loh. Jangan didiam ke, ya tahu kita ndak usah anu lah. Pemeliharaan Tuhan itu sangat cukup. Betul ya Bu ya? Bu Eli ya? Pemeliharaan cukup ya Bu? Tadi sudah kesaksian loh Bu. Ya cukup ya? Nah iya, apalagi hamba Tuhan. Tuhan harus bertanggung jawab loh kepada hambanya itu. Tidak sembrono saudara-saudara. Tuhan berani. Wani piro Tuhan, kira-kira ngono ra? Nah iya saudara-saudara, Tuhan yang luar biasa. Ingat Nabi Elia, saudara-saudara, di masa yang sulit Tuhan juga bisa memerintah burung gagak. Lah burung gagak diperintah apalagi manusia, ciptaan Tuhan gampang. Kamu sana. Kan seperti itu burung gagak. Apa burung merpati ya boleh, burung beo ya boleh, cendrawasih ya boleh. Nah tapi aku lihat 3 burung itu sampai sekarang aku ya bingung, saudara. 3 burung yang di dalam penglihatan saya itu, yang belum pernah saya lihat di dunia ini. Saya lewat Indovision, yang apa itu, fauna flora segala macam itu, tidak pernah ketemu burung yang saya lihat itu. Luar biasa, ya toh.
Wah, itu jangan-jangan Pak, simbolnya Bapak, anak dan Roh Kudus lah. Ayatnya ra ono simbolnya Bapak kok kayak burung, ya ndak lah. Ya, teman kadangkala Tuhan berbicara itu luar biasa. Ini saudara-saudara, yang pertama pergilah kepada siapa? Waktu itu kepada murid-muridnya. Ya, pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Saya bicara tentang pertama kerajaan surga dulu. Tentu orang berbeda-beda. Tiap-tiap hamba Tuhan, pengertiannya kerajaan surga saya hanya beri dua. Satu, kerajaan surga ini berbicara tentang tempat. Tempat di mana setelah saudara tidak ada di dunia ini. Ya, nanti di sana. Orang yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati. Tempatnya surga. Saya tidak baca surga ini, saudara bisa selidiki. Tentu yang baca Gema sudah tahu di Wahyu. Ya, di Wahyu pasal 21 dan 22 saudara baca semua. Itu kerajaan surga, tempatnya seperti itu saudara-saudara. Ya, nanti orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Ini bukan dari saya atau dari Alkitab, ini saja ada terus. Tapi Tuhan pernah berbicara kepada saya, ya, ada sudah dimasukkan di autobiografi ketika Tuhan Yesus ngajak saya berjalan-jalan di dalam surga. Ya, tanggal 13 April tahun 2001 tercatat. Tadi saya berani saudara pertaruhan baik di sini maupun di sana. Kita buktikan. Tempat. Yang kedua, saya baca ini kerajaan surga ini berbicara mengenai apa? Kita bicara, sekarang kita buka saudara-saudara di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Kerajaan surga itu sama dengan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, tidak ada bedanya, ya, kerajaan Bapa. Itu kerajaan yang kekal. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata seperti ini, sebab kerajaan Allah, kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa. Di ADM ini saya selalu sering kali dan setiap saat berbicara mengenai kuasa, yaitu otoritas. Kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Yang tercatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini otoritas, saya mengajarkan saudara mengenai otoritas ini. Nah, mereka murid-murid diberi kuasa dulu. Ya, kalau saudara melihat di Matius pasal 10 ayat 1 di sana, tetapi itu diteguhkan lebih lagi ketika Pentakosta. Sembuhkan orang sakit. Ya, kita bisa lihat saudara-saudara di pengalaman yang dicatat di Alkitab ini, murid-murid yang penuh Roh Kudus itu bukan hanya murid-murid yang disebut murid-murid para rasul. Bukan saja para rasul, para murid-murid, tetapi juga orang-orang yang disebut orang percaya. Menurut saya, semua orang percaya. Saya, saudara, adalah orang percaya. Pendeta-pendeta sekarang hamba-hamba Tuhan yang gembala jemaat, gembala sidang, ya, pengajar, penginjil. Ini semua, saudara, kalau saya katakan itu semua orang percaya. Ketika menjadi orang percaya, lalulah diangkat. Masing-masing ada yang menjadi pengajar, menjadi penginjil, gembala. Ini saudara-saudara, ya, semua diberi kuasa. Kalau saudara tidak percaya, dibaca itu ya. Di Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 ada siapa saja semua. Sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memerintahkan pada saat itu kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya dengan predikat apa saja. Kita lihat dalam satu demi satu dan saya akan menyaksikan bahwa peristiwa sembuhkan orang sakit perintahnya Tuhan bukan untuk zaman dahulu saja, tetapi pada zaman sekarang ini
zaman yang penuh dengan macam-macam penyakit, macam-macam masalah, Tuhan memerintahkan itu. Kita lihat saudara, yang pertama, mereka setelah penuh dengan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, menyatu dengan Roh Kudus. Ini belajar saudara. Ada pengajarannya di sini. Ketika saudara penuh Roh Kudus, roh saudara, roh saya yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus ada di dalam hati kita, dan di dalam hati kita ada roh kita menyatu. Roh Kudus. Ayatnya ada. Kita bersatu, saling mengikat. Akibatnya apa? Nanti saudara-saudara, Selasa tanggal berapa? 29. Itu tim HDM yang lama ya. Dan mungkin ada tim HDM yang baru. Membuka diri ya. Ini khusus ya, spesial HDM. Membuka diri untuk yang mau bergabung di dalam tim bisa datang gitu ya. Hari Selasa. Nanti saya ada di sana. Saya akan menyampaikan sesuatu saudara. Di ruang diakonia jam 6:30 malam. Hari Selasa. Siapa saja. Nanti di sana akan ada majelis bidang 1 dengan ketuanya Saudara Edward, nanti biar disampaikan, tapi saya akan menyampaikan yang firman Tuhan. Siapa saja. Tanpa kecuali. Ini khusus untuk ADM. Untuk saudara meleburkan diri dalam tim. Ya, melayani pekerjaan Tuhan. Ini hari-hari sulit. Kita lihat saudara-saudara. Ketika Tuhan memerintahkan itu, Tuhan memperlengkapi pada waktu itu, dan ketika itu diteguhkan kembali lewat Pentakosta. Apa yang terjadi saudara? Yang pertama, kita lihat banyak cara saudara-saudara Tuhan melakukan otoritasnya lewat orang-orang ini saudara-saudara. Dan sampai detik ini terjadi. Di dalam Kisah Rasul, ini setelah Pentakosta saudara. Kita lihat, kita buktikan. Ini kesaksian sudah dibuktikan dengan tulisan, pengalaman ditulis di sini. Jadi kalau kita ini sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau tadi baru seminggu disaksikan belum lama. Ini ribuan tahun terus disebut, Tidak bosan-bosannya. Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 8. Ada seorang lumpuh ini saudara-saudara pada waktu itu. Ya, tetapi Petrus berkata pada orang lumpuh ini, dalam baca ayat-ayat sebelumnya bisa. Dia berkata begini, menghadapi orang yang lumpuh ini tidak bisa apa-apa. Ia sudah di situ di bawah. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Sampai di sini saya mau beritahu. Apakah kata-kata Petrus pernah mengatakan, Tuhan, orang ini lumpuh, tolong Tuhan sembuhkan? Tidak. Tapi dengan otoritas. Dengan kuasa Tuhan. Roh Kudus. Kuasa Pentakosta. Dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, sepertinya orang lumpuh ini kan minta-minta. Tapi Petrus menjawab, enggak ada emas dan perak. Tapi apa yang dipunyai Petrus? Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Saya akan katakan, demi nama Yesus Kristus, saya perintahkan. Betul ya? Bu Eli dulu waktu saudara Stephen itu sedang ada pendarahan di otak, di mobil kan saya menyuruh, katakan, saya perintahkan pendarahanmu berhenti. Berhenti enggak? Berhenti. Berhenti saudara. Ini orangnya. Ini orangnya ini. Ada ini, sudah berdiri. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan saudara. Bukan teori. Ada buktinya, ada orangnya. Silakan tanya. Diurapi. Di dalam mobil. Saking senengnya jam 3 siang nelpon saya. Waduh. Ada MR-nya kan. Ini emas dan perak. Lalu apa yang terjadi saudara?
Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan dipegang, dibantu saudara. Orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah mata kaki orang itu 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Haleluya. Sembuh. Entah sudah berapa lama. Masih bisa enggak itu sekarang? Kalau bisa dengan kuasa siapa? Dengan kuasa siapa? Pentakosta. Bukan untuk zaman dahulu, tetapi zaman sekarang. Untuk saya dan saudara-saudara, saya ajarkan. Saya ajarkan. Engkau dan saya sebagai orang-orang percaya. Seperti ini. Sebelumnya saya membuktikan dulu. Ini terjadi sudah lama juga, waktu ini mau saya ceritakan. Mungkin sudah berapa kali, tapi ini juga disebut berapa kali ini yang tertulis ini. Kenapa tidak? Diingatkan maksudnya. Waktu itu ada satu orang muda. Umurnya sekitar 19 tahun. Digendong oleh keluarganya. Lumpuh. Karena satu penyakit. Gak bisa dokter sudah. Jadi pelayanan semacam ini tidak anti dokter saudara. Tidak alergi sama dokter. Saya anjurkan saudara, silakan ke dokter. Tapi kadang-kadang kala medis gak sanggup. Kalau gak sanggup, Tuhan sanggup. Jelaskan ini. Tadi juga saya ditelepon dari Guangzhou saudara. Dokter udah gak sanggup, saya bilang Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Seperti pujian tadi, Tuhan sanggup. Itu ada anak muda saudara, sudah nggak bisa lumpuh tangan, lumpuh kaki, lumpuh sudah di bawah. Selesai seperti ini tuh. Saya memakai ini. Saya deketi dia. Ada satu yang bantu saya. Angkat. Saya perintahkan. Emas dan perak. Aku tidak punya. Sama dengan ini saudara sudah saya pakai. Tapi dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Sekarang juga engkau bangkit, bangun, berjalan. Dia bangkit, bangun, dan tepuk tangan saudara. Berjalan kian kemari. Haleluya. Itu terjadi. Di mana? Di ADM. Enggak usah di luar negeri. Di ADM. Di situ saudara, depan. Itu yang pertama. Ada peristiwa itu. Cara Tuhan. Belum ada minyak saudara. Enggak pakai minyak-minyak. Enggak. Pakai itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya sebut ini. Persis. Yang pertama. Dikerjakan saudara-saudara. Yang kedua. Kita lihat. Di dalam Kisah Rasul lagi saudara. Pasal 9. Pasal 9. Ini ditulis saudara sudah ribuan tahun yang lampau. Dipercakapkan terus ini firman, pengalamannya firman sama kalau menurut saya. Iya toh, jangan disanggah saudara. Silakan. Ya, ayat 17. Ini peristiwa mengenai Saulus, pertobatan Saulus. Kenapa dia sampai buta? Saudara bisa mulai ayat 9 seluruhnya, tapi saya mau baca ayat 17 ketika dia buta itu ya. Lalu pergilah Ananias. Siapa Ananias? Salah seorang murid yang pada waktu itu juga dipenuhi Roh Kudus. Jadi Ananias sih orang-orang percaya disebut murid Tuhan juga ya. Bukan hanya ke-12 orang toh. Demikian. Lalu pergilah Ananias ke situ, kemana? Ke situ tempat di mana ada Paulus di sana, dan masuk ke rumah itu ia menumpangkan tangannya. Menumpangkan tangannya ke atas. Saulus katanya. Tidak tahu, kata Saulus ini kepalanya atau apanya yang ditumpangkan ya. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ada kesembuhan.
Sembuhkanlah orang sakit yang lumpuh. Sembuh. Sudah. Sekarang juga terjadi. Ya DM. Sekarang ini ada orang yang buta. Ditumpangkan tangan. Ada penumpangan tangan. Sembuh butanya. Ini banyak saudara-saudara. Penumpangan tangan saya tidak tahu berapa banyak yang sudah disembuhkan lewat penumpangan tangan. Cuma saya ingat satu peristiwa terus yang tidak pernah saya lupa. Satu orang yang sudah usia di atas saya. Dia mengalami penyempitan jantung, saudara, pembuluh. Oleh dokter, oleh profesor yang di Singapura atau di Jakarta itu dua-dua mengatakan dalam 2 minggu harus dipasang. Ya, karena penyempitannya 90%. Ya. Kan banyak kan seperti itu. Mesti harus dipasang ring atau apa begitu, atau nanti di bypass, saya tidak tahu lah. Diberi waktu 2 minggu. Di dalam waktu 2 minggu, saudara, dia datang di ADM. Saya tidak tahu loh, dia datang karena sakit apa. Sebab saya nggak pernah tanya, karena di sini kan nggak pernah tanya. Ayo dalam nama Tuhan Yesus, sudah. Katanya apa? Kamu lagi kenapa? Nggak ada ya? Apa nah gitu enggak? Orang barbar. Wong siji aku naik konseling 2 jam ya. Orang satu itu loh. Lah naik konseling ya boleh, ya toh, wis ta. Ya toh, berapa ya tanya boleh. Tapi kalau seperti ini kan tidak bisa. Kamu apa sakit apa? Kamu masalahmu apa? Lah nek wong 50 ae ora sah 50 wong 10 wae lah. Nek 1 orang setengah jam, nek 10 kan 5 jam. Lah kapan pulangnya ini kok nanti? Iya toh. Lah itu tumpang tangan aja dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja. Demikian juga orang ini datang 2 kali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak tahu saya pokoknya udah. Dia kembali ke profesornya mau dikateterisasi, dilihat kok barang apa sudah, semua sudah baik, tidak jadi direk, saudara. Haleluya. Penumpangan tangan. Jadi berono, penumpangan tangan oleh Roh Kudus itu mengalirkan kuasa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, banyak loh saudara, teman nggak tap. Saya batasi aja mungkin cuma 4 ya. Kisah Rasul lagi, saudara. Ini setelah orang yang penuh Roh Kudus, ada otoritas. Iya toh? 19. Ayat 11, saudara. Ayat 11 dan 12. Demikian, saudara. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, saya kalau sekarang saya ngomong begini, oleh Edward, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bisa apa bisa? Hah? Loh ini loh, oleh Paulus, Allah, Paulus dipakai Allah, Roh Kudus bekerja, ya kepada saudara Edward, lalu mengadakan mujizat-mujizat, bisa enggak? Sing banter. Nah, gitu, jelas. Bukan saya ngomong ini kalau nyalake ya ini, jangan nyalake saya. Nah, demikian juga oleh siapa saja namanya Tuhan bisa pakai. Nah, apa saja yang dilakukan ini ayat 17. Tadi ada hanya begitu saja, ada penumpangan tangan. Sekarang kita lihat ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Haleluya. Penyakitnya melalui sapu tangan, kain. Kadang-kala sekarang kasih minyak, karena ada minyak, ya toh. Kadang-kala ya tidak, ditumpangan tangan. Itu bukan sakit penyakit, tapi roh-roh jahat itu keluar. Masih bisa enggak seperti ini? Ada yang pakai tisu, saudara. Sebab kalau sini kan saya lihat, ini pakai tisu. Silakan aja, saya bilang, kalau percaya. Ini ada terjadi begitu banyak, saudara. Ada yang orang sakit pasir,
ada yang ada apa, macam-macam begitu. Dipakai sapu tangan, bertahun-tahun penyakitnya itu. Ketika ditumpangkan sapu tangan itu atasnya, orang ini pun sembuh. Demikian juga roh-roh jahat yang katakan saya akan roh lain, karena penyakit dari roh lain. Mari sapu tangan saudara-saudara, penyakitnya roh lain itu keluar dan penyakitnya sembuh. Dan itu terjadi di HDM, Rumah Doa Segala Bangsa. Haleluya! HDM dipertahankan loh Tuhan. Iya toh, kan seperti itu. Nah, ini saudara banyak membantu orang. Ini ketiga, pakai sapu tangan. Sekarang lihat yang keempat saudara-saudara. Kita lihat di Yakobus. Yang terakhir saudara. Sebetulnya banyak ya. Saya menemukan kalau di sini sekitar 15-an ya. Bagaimana Tuhan bekerja kepada orang-orang tertentu itu dengan cara yang macam-macam. Yakobus Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-14 begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah aja memanggil para penatua jemaat. Ya, orang percaya ada penatua, ada majelis, diaken, segala macam itu ya. Nah, supaya mereka mendoakan dia serta apa? Mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tuhannya Tuhan Yesus Kristus. Dan orang itu sembuh. Terjadi enggak sekarang? Tadi baru disaksikan sama Ibu Lucy. Ya tak? Banyak saudara-saudara. Lihat aja di bukunya HDM yang terakhir. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lihat aja. Ini terjadi saudara-saudara. Ada seorang perempuan muda, di lehernya ada benjolan tumor-tumor yang banyak, sampai di tengkuknya saudara-saudara. Dia pakai itu, oleh dokter harus dioperasi. Tapi karena takut, tidak mau. Dan Tuhan Roh Kudus, lewat minyak, yang dia pakai, dioleskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 55 ini hilang lenyap saudara. Haleluya. Ini terjadi. Ya, ini terjadi. Jadi bukan zaman dahulu saja perintah Tuhan ini disampaikan. Tetapi sekarang ini, zaman sekarang ini loh. Perintah itu masih tetap berjalan. Ini mengenai sakit. Berapa banyak saudara-saudara yang sudah menikmati ini semua? Sebentar juga ada pengurapan. Tapi saya selalu katakan, minyak ini hanya simbol. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Minyak biasa yang dibuat oleh manusia juga. Tapi oleh karena Tuhan yang memerintahkan jadi berbeda, saudara. Ini harus diingat baik-baik. Padahal sini ada tercatat. Makanya banyak orang juga yang memakai juga hamba-hamba Tuhan. Meskipun dia tidak diperintahkan secara langsung, tapi ayatnya kan ada. Ya silakan. No problem saudara-saudara bagi saya. Mengikuti saja apa yang tercatat di firman Tuhan. Tetapi waktu itu saya kan tidak mengikuti ini. Tetapi mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Awal Februari tahun 2011 itu. Untuk menggunakan minyak. Puji Tuhan. Minyaknya juga minyak, semua minyak boleh. Asal tidak ada alkoholnya. Wah senang saya. Lebih mudah. Lah, yang penting didoakan. Dikuduskan. Tuhan bicara begitu. Di dalam namaku. Supaya minyak itu menjadi kudus. Makanya saya sering kali ngomong minyak kudus. Ada ayatnya loh. Di perjanjian lama, minyak itu harus dikuduskan. Ada. Tapi saya tidak mencontek itu. Tapi perintah Tuhan. Demikian juga minyak ini juga ada ayat firman-Nya.
Apa mau dihilangkan? Kalau dihilangkan ada dua di perjanjian baru, di Yakobus dan di Markus, Injil Markus. Itu ada minyak. Kalau dihilangkan atau dicoret, dirobek. Jadi nanti ayat kita banyak yang dirobek ini, saudara. Kalau tidak cocok. Pelayanan yang membawakan berkat bagi orang banyak, tentu dinikmati. Dan itu bisa saudara rasakan sendiri, di mana saja. Bukan sekarang yang ada di gedung ini, saudara, tapi sampai kemana-mana yang belum pernah datang. Mereka menikmati. Wah, banyak sekali saudara-saudara kalau saya mau cerita. Ya ada habis-habisnya kalau melayani pelayanan ini ternyata, saudara. Ya harus lewat pengalaman. Kalau enggak bisa. Kalau hanya katanya bagaimana? Tapi saya mau bicara mengenai yang teori oleh Roh Kudus dirubah jadi bukti. Oleh Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan hukum-hukum yang tercatat di sini mati, tetapi dihidupkan oleh Roh Kudus. Hidup. Jadi ada pembuktiannya. Maksudnya kan begitu. Jadi bukan sekedar tertulis saja. Nggak bisa kok loh. Kenapa nggak bisa? Tadi saya sudah nyampaikan ada 4 tumpang tangan, menyatakan firman Tuhan, pakai sapu tangan, pakai minyak, dan masih banyak saudara-saudara. Ya kalau ada telepon segala macam itu kok lewat telepon, nanti tanya cari sini, ono ra ya teleponnya, wis boleh ono wis. Mulai perjanjian sama sampai perjanjian lama sampai perjanjian baru kejadian sampai wahyu, cari ono. Tuhan Yesus menelepon. Apa Rasul Petrus menelepon cendu? Butuhanmu apa? Apa ono ayatnya gitu? Nggak ada. Tapi kenapa dipakai? Demikian radio. Kenapa dipakai televisi? Sekarang ini wah macam-macam alat-alat canggih-canggih. Tapi hati-hati saudara. Saya berapa minggu yang lalu sudah menyampaikan tentang kelapasan. Ya mengenai HP segala macam itu. Hati-hati. Bukannya tidak boleh, berhati-hati. Bentar kita akan memberikan pengurapan, saudara. Ya, saudara datang di sini. Saya tanya dulu, yang belum pernah punya masalah angkat tangan. Yang belum pernah punya masalah. Tidak ada, berarti punya masalah semua. Nah, masalahnya kan macam-macam, ya tidak tahu. Nah, sekarang ini bicara mengenai orang sakit. Apa? Tentu tidak hanya orang sakit saja yang datang kemari, saudara. Banyak kebutuhan yang lain. Bisa ekonomi, jual ini, jual ini, jual ini. Ya, di toko. Ya, toh? Di bank. Ya. Macam-macam saudara-saudara. Rumah makan, ya buka toko kelontong, buka macam-macam saudara. Didoakan supaya pekerjaannya diberkati. Diberkati. Ada masalah keluarga, rumah tangga. Wah ini juga banyak kan. Belum masalah ada yang namanya kuasa-kuasa gelap. Ini juga ada. Penyakit-penyakit yang, namanya susah-susah, sulit-sulit, singkatan lagi, mana bisa tahu. Aneh-aneh. Ini ada anak muda, saudara. Saya enggak WA-kan ke saudara ya, tapi WA ke saya dia. Mungkin ada di sini, nggak tahu saya. Ya anak muda kan kepengennya main apa? Supaya ininya apa? Wah, ini ya. Saya seringkali diginiin orang 3 kali, saudara. Aku ki meh dijotos apa meh apa ya? Pikirnya semangat pak, loh gitu tau kira-kira semangat. Tak lihat wong atote wis entek iki. Dan ada desa melendung lah itu maksudnya kan, wah begitu ya. Nah, nggak bisa. Lah ingat minyak saudara. Makanya saya bilang ini aneh-aneh. Saya berjalan nih, aku minta sama Tuhan supaya aku tahu rapi, supaya aku seperti saya. Bener saudara bisa. Wah ini saudara, cara Tuhan ajaib. Atau ada di sini enggak itu? Masih muda itu.
Tak lihat sing tertawa-tertawa mungkin itu. Nah, ini loh saudara, ini ada terjadi lah. Macam-macam saudara, ada yang aneh-aneh. Sepanjang itu tidak melanggar firman, ya oke aja. Ya toh. Ya toh. Bagaimana Pak saya sulit tidur, bagaimana Pak saya makannya sekarang ya kurang bisa, makannya kurang banyak. Banyak lah saya ngomong ku nek makan aja akeh Tuhan. Lah kono mintai makan banyak-banyak lah wis beda neh to. Aneh kan mangane iku. Kita sesuai ya, percaya. Apa saja? Ya, saudara nanti berdoa, saudara pakai minyak. Percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang datang dari Bapa mengerjakan itu. Yang sakit sembuh. Sembuh, dipulihkan hidupmu, rumah tangga, ekonomi, keuanganmu. Meskipun zaman-zaman sulit ini, percaya Roh Kudus bekerja lebih daripada apa yang saudara minta. Jauh. Yang penting saudara ke depan. Saya selalu katakan, Pak, dosaku banyak. Loh, wes dosanya banyak, emang mau apa? Bisa mbok anu lagi? Mbok ambil? Enggak bisa kan. Sing penting sekarang ini sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kedepannya ini sungguh-sungguh taat. Ya, seperti itu. Enggak bisa kita memarah-marah orang yang seperti ini kan. Yang penting kedepannya, setelah mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh sing keras dilembutke. Bisa Pak, bisa. Roh Kudus bisa asal kita mau kemauan dan mau berusaha. Roh Kudus campur tangan. Ya, mari tim saya coba, saudara, mulai berdoa, saudara berdoa. Nanti di dalam pembagian ini ada pujian ya, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Song leader, singer. Ya, nanti tunggu dulu kita berdoa, nanti setelah membagi minyak. Ya. Membagi minyak. Silakan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Saudara berdoa memohon apa? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Engkau dengan Roh Kudus saja yang tahu. Haleluya. Inaralawasangaraya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan, menjelaskan firman-Mu bahwa perintah-Mu itu bukan untuk zaman dahulu saja, tapi sampai zaman sekarang. Sekarang ada di ADM Tuhan. Sebentar ada pengurapan minyak ini, biarlah Engkau yang menguduskan, kembali lagi dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya menjadi kudus sehingga Roh Kudus bekerja dan Tuhan akan memberkati mereka yang memakainya. Haleluya, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada yang ke depan, ada yang dibagi, silakan saudara. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Berembuslah Roh Kudus. Di akhir zaman.
maju ya. Pengurapan di depan boleh. Ya. Ada yang mau maju di depan, pengurapan di depan. Boleh. Saya akan berdoa. Gerejamu di akhir zaman. Yes. Berhembuslah. Siap-siap ya. Biar Roh Kudus bekerja lebih jauh. Kami ada minyak. Sebagian ada yang maju di tempat ini Tuhan. Ada yang di belakang. Engkau tahu kebutuhannya mereka. Ada yang sakit. Ada yang masalah ekonomi. Ada yang masalah rumah tangga keluarga. Ada yang masalah yang terikat oleh kuasa-kuasa dunia, yang diganggu oleh roh-roh jahat, atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk mengikatnya. Engkau tahu Tuhan. Sekarang mari, apapun yang sudah Engkau sampaikan kepada Bapa, biar Roh Kudus bekerja atasmu. Urapkan, oleskan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan itu. Urapkan itu. Roh Kudus yang akan mengerjakan segala sesuatunya. Haleluya. Haleluya. Engkau yang sakit, Engkau sudah mengoles dengan minyak yang dikuduskan. Sekarang Roh Kudus lebih meneguhkan lagi. Dari tempat ini, ada yang di depan, ada yang di belakang, samping, kanan, kiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit, sekarang ini juga penyakitmu saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakitmu keluar, keluar, sembuh, 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 sembuh. Kuasamu bekerja Tuhan lebih jauh. Mereka ada masalah keluarga. Aku tidak tahu masalah keluarganya, rumah tangga. Akan ada kuasa gelap yang ikut andil di sana. Sekarang Tuhan, dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah-masalah keluarga, rumah tangga, bahkan kuasa-kuasa gelap itu, oleh kuasa Roh Kudus, segala kuasa-kuasa yang jahat itu keluar, pergi. Tuhan berikan shalom, damai sejahtera-Mu Tuhan atas mereka semua. Tabiat-tabiat buruk dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kayak masalah ekonomi sekarang, begitu banyak masalah ini. Apapun itu yang dikerjakan,
Macam-macam Tuhan, ada yang punya pabrik, ada yang buka toko, ada yang di bank, ada di asuransi. Macam-macam pekerjaan. Ada yang di properti, jual tanah, jual toko, ruko, bangunan-bangunan lain, bahkan pabrik. Ya Tuhan, Engkau sumbernya. Engkau sumbernya. Sumber berkat. Diturahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Limpah. Bendungan langit dibuka. Diturahkan berkatnya. Ekonomimu dipulihkan. Jualanmu diberkati. Ekonomimu diberkati. Keuanganmu cukup. Karena Tuhan sumbernya. Kandungan-kandungan dibuka. Diberi pasangan hidup yang baik. Dan Roh Kudus bekerja. Kerjakanlah Tuhan. Haleluya. Jamah. 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 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Oh, yang sakit sudah sembuh. Yang sakit sudah sembuh. Yang sakit sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Engkau pulang dengan sorak-sorai. Pulang dengan kemenangan. Pulang dengan sukacita. Sembuh. Sembuh. Engkau sudah diberkati. Ekonomimu sudah diberkati. Dipulihkan rumah tanggamu. Keluargamu dipulihkan. Dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kuasamu besar. Mari kita nyanyikan, ku nyanyi haleluya, refrennya saja. Mari saudara, sungguh-sungguh nikmati itu. Nikmati itu. Nikmati. Nikmati. Masalahmu apa? Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus. Engkau melihat. Ya. Wow, haleluya. Penyakitmu disembuhkan. Penyakitmu disembuhkan. Bapa, datang lagi ya Bapa. Engkau melihat satu demi satu. Dialah Roh-Mu bekerja Tuhan. Kalau ada yang sakit, penyakitnya itu sudah sembuh Tuhan. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Pulih. Rumah tanggamu, keluargamu pulih. Pulih. Ekonomimu pulih.
kasih Bapa. Engkau yang berdaulat. Engkau yang berdaulat. Engkau yang berdaulat. Kuasamu kau kerjakan di tempat ini. Kalau mereka sebentar pulang, mereka pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan kemenangan, pulang dengan sukacita, pulang dengan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, berkat Tuhan mengalir, yaitu berkat dari surga, memenuhimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, kembali. Iya, waktu saya serahkan yang akan meneruskan.